Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Francisco Bagiang Putra Sacano dari kelas 10 MIPA B nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berkhotbah yang bertemakan hidup harus menjadi berkat. Berarti hidup harus menjadi berkat buat orang lain. Kita manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena apa? Kita memiliki akal budi yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan lainnya. Contohnya seperti hewan dan juga tumbuhan dan lain-lain. Kita juga sejak lahir sudah diberi berkat oleh Tuhan. Dengan kita lahir normal, sehat secara mental maupun fisik, tanpa ada cacat fisik seperti itu sudah diberi berkat oleh Tuhan, yaitu berkat akan kesehatan. Dan juga contohnya ada seorang anak yang terlahir dengan keluarga yang kekayaannya berlimpah sekali. Itu mereka sudah diberi berkat akan kekayaan. Dan juga ada di salah satu artikel waktu itu saya lihat, ada seorang anak yang terlahir dengan IQ tinggi. Dia dapat menyelesaikan berbagai soal yang cukup sulit bagi orang-orang dewasa. Nah, itu menurut saya sudah diberi berkat oleh Tuhan akan kepintaran. Namun dengan hal itu semua, itu tentunya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus mau berbagi dengan orang lain akan berkat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan juga tentunya kalau jika kita ingin menjadi berkat buat orang lain, kita harus mempunyai karakter yang baik. Yang pasti karakter kita itu tidak sombong, tinggi hati, dan juga tetap rendah hati. Dan yang pasti kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah diberikannya kepada kita. Dan sebenarnya hidup kita ini, yang saya maksud untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain, hidup kita itu ibarat pohon. Pohon dikatakan baik atau tidak ditentukan oleh buah yang dihasilkan. Jika buah itu manis, maka kita dikatakan bahwa pohon itu bagus. Tetapi bila buah pohon itu tidak baik, maka kita katakan bahwa pohon itu tidak baik. Dengan demikian, kualitas pohon itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dihasilkannya. Demikianlah juga dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kualitas kehidupan kita di dalam Kristus sangat dipengaruhi oleh kedekatan hubungan kita dengan Kristus. Relasi yang intim dengan Kristus akan memampukan kita menjadi terang dan bercahaya di depan orang. Sekarang begini, mungkin kita pikir ketika pohon itu ditanam, suatu saat buahnya akan keluar banyak dengan sendirinya. Namun kenyataannya ada keadaan-keadaan tertentu di mana pohon itu tidak dapat berbuah. Contohnya pohon yang terlalu muda sudah pasti tidak akan menghasilkan buah. Sedangkan pohon-pohon yang sudah waktunya berbuah saja, bisa saja dia terkena penyakit tanaman, terserang hama, atau kurang dipupuk dengan baik oleh yang menanam pohon tersebut. Bahkan pemupukan yang salah bisa mengakibatkan pertumbuhan yang kurang baik oleh pohon tersebut ataupun berlebihan di area tertentu dan dapat merebut nutrisi dari bakal buah pohon itu. Akhirnya pohon tersebut hanya menjadi pohon besar, rindang, tetapi tidak berbuah. Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan kita yang merasa nyaman sebagai bayi rohani dan tidak mau bertumbuh. Atau kita yang bertumbuh tetapi pada satu titik pertumbuhan itu kita terhenti, kita mulai berkompromi dengan dosa sehingga jangankan berbuah, kerohanian kita menjadi sakit. Ada juga sebagian dari kita yang bertumbuh luar biasa dibandingkan kehidupan kita yang dahulu. Kita merasa sudah berbuah begitu banyak. Ya saya maksud kita merasa sudah berubah begitu banyak. Kita rajin beribadah dan terlibat dalam berbagai pelayanan dan aktivitas gereja, namun sesungguhnya kerohanian kita itu mandul. Ini terjadi karena kita lupa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Kita lupa bahwa
buah juga tersedia bagi orang lain, bukan demi pohon itu tersendiri. Jadi itu yang saya maksud dengan hidup harus menjadi berkat. Dengan segala berkat yang diberikan kepada kita, kita harus dapat menjadi berkat bagi orang lain juga. Dengan kekayaan yang kita berlimpah, kita jangan habiskan untuk diri kita sendiri, kita bagikan ke orang-orang yang kurang mampu, yang tidak berkecukupan. Bisa juga kita sumbangkan ke para panti-panti jompo untuk membantu orang-orang tua di sana agar dapat terus sehat dan dapat mengonsumsi makanan yang baik. Nah, dengan hidup seperti ini, inilah yang sangat diinginkan, malah diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, agar berkat yang Ia berikan tidak begitu sia-sia kepada kita hingga kita nanti mati. Jadi dengan begini saya beritahukan kepada kalian semua bahwa hidup kita memang harus menjadi berkat buat orang lain. Berkat tidak hanya untuk kita, melainkan juga untuk orang lain. Cukup sekian dari khotbah dari saya. Bila ada salah kata dan ada beberapa kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.